Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan budidaya perikanan. Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau aquaculture, mengingat organisme yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja, tetapi juga organisme air lainnya seperti kerang, udang, maupun tumbuhan. Adapun tugas untuk pembagian mentor. Pembagian mentor adalah seorang yang penuh kebijaksanaan, pandai mengajar, mendidik, membimbing, membina, dan melatih. Maka perkataan mentor hingga kini digunakan dalam konsep pendidikan, pembimbingan, pembinaan, dan latihan. Tugas mentor adalah untuk meningkatkan proses belajar yang disengaja, termasuk membangun kapasitas melalui metode seperti instruksi, memberikan pengalaman, modeling, dan memberi saran. Seorang mentor bertujuan untuk menolong, memberi pengalaman yang positif, memiliki reputasi yang baik untuk mengembangkan orang lain, waktu dan energi, serta memberi pengetahuan yang update. Tujuan pemasangan waring ialah untuk mengurangi evaporasi atau penguapan air pada kali yang menimbulkan bau tidak sedap. Cara menebar benih. Sebelum benih ditebar, lakukan penyesuaian iklim terlebih dahulu. Caranya, masukkan benih dengan wadah atau ember ke dalam kolam. Biarkan selama 15 menit agar terjadi penyesuaian suhu tempat benih dengan suhu kolam sebagai lingkungan barunya. Miringkan wadah dan biarkan benih ikan keluar sendiri. Metode ini bermanfaat untuk mencegah stres pada benih. Tebarkan benih ikan lele ke dalam kolam dengan kepadatan 500-1000 ekor per meter persegi. Semakin baik kualitas air kolam, semakin tinggi jumlah benih yang ditampung. Hendaknya tinggi air tidak lebih dari 40 cm. Hal ini menjaga agar benih ikan bisa menjangkau permukaan air untuk mengambil pakan atau bernapas. Pengisian kolam berikutnya disesuaikan dengan ukuran tubuh ikan sampai mengenai ketinggian air yang ideal. Pun tugas yang diberikan ialah membuat pakan alternatif atau maggot. Maggot sendiri adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti larva. Berbeda dengan belatung yang hidup dari daging busuk. Maggot ini hidup dari bungkil kelapa sawit. Pengembangan maggot ini sendiri dilakukan dengan bantuan lalat bunga yang dikenal dengan nama black soldier atau Hermetia eloquens. Maggot black soldier flea memiliki nama latin Hermetia eloquens atau L, termasuk kerabat lalat atau keluarga Dipetra. Tumbuh dewasa menyerupai tawon, berwarna hitam, memiliki panjang 15-20 meter. Adapun tahap untuk budidaya maggot, yaitu pertama, campurkan air gula dan Yakult ke dalam ember untuk membuat air fermentasi. Kedua, campurkan ampas tahu, dedak, kotoran ayam, sampah dapur, dan ikan asin. Kemudian campurkan semua bahan dan tuangkan sedikit demi sedikit cairan air fermentasi. Kemudian siapkan kantong plastik. 4. Masukkan bahan-bahan yang sudah tercampur tersebut ke dalam plastik. Isilah setengah ke dalam plastik es, jangan sampai penuh. 5. Ikan kantong plastik yang sudah diisi menggunakan karet. 6.
Siapkan ember. 7. Letakkan kantong plastik ke dalam ember, taruh ke tempat sejuk. Biarkan selama 3-5 hari sampai benar-benar sudah menjadi maggot. Kapan? Setelah hasil fermentasi benar-benar sempurna, selanjutnya tuangkan hasil ke dalam ember. 9. Setelah dituang lalu ditutup dengan daun pisang. Tutup sampai merata. 10. Selama 1-3 hari biasanya lalat akan mulai datang dan bertelur di pinggir atau sekitar media tertutup atau daun pisang. 11. Setelah 5 hari penuh menetas dan menjadi maggot. 12. Setelah menjadi maggot, sudah bisa dibiarkan untuk diberi pakan kepada ikan. Sekian hasil dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.